Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Duda Mayanti dengan NIM 232111167 dari kelas 4E Prodi HES. Di sini saya akan menyampaikan ulasan singkat mengenai materi yang telah dipelajari selama 1 semester pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Judijanto, SHG, MAG. Selama semester ini, saya mempelajari sekitar 14 materi terkait hukum dan masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan bersama. Hukum tidak terlepas dari masyarakat karena hukum berasal dari masyarakat itu sendiri dan berfungsi aktif mengontrol tindakan individu serta membawa perubahan yang terencana dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan perdamaian, ketentraman, ketertiban, dan memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, masyarakat adalah tempat hukum berlaku dan berkembang. Dalam masyarakat, hukum tidak berarti dan tanpa hukum, masyarakat akan kacau dan sewenang-wenang. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali atau social control, alat rekayasa sosial atau social engineering, simbol dan instrumen politik dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ini menjadikan hukum sebagai sarana untuk mencegah konflik, mengatur perilaku, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pengertian sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Pengaruh hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya. Perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Hukum sebagai government social control, hukum dengan kaidah sosial lain, stratifikasi sosial dan hukum, hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum, hukum dan sistem sosial masyarakat, persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum, sifat hukum dualistis atau menjamin sekaligus membatasi hak individu, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum harus dibentuk berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat agar dapat berlaku secara efektif dan responsif. Jika hukum hanya berasal dari kehendak elit penguasa tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, maka hukum tersebut cenderung tidak relevan dan sulit ditegakkan. Oleh karena itu, hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan kondisi sosial yang nyata agar dapat diterima dan ditaati masyarakat. Kenyataan masyarakat mencerminkan bagaimana hukum dipraktikkan, diresapi, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Seringkali, norma hukum ideal berbeda dengan perilaku sosial yang sebenarnya terjadi, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Menurut Sujarno Sukanto dalam Sosiologi Hukum tahun 1986, kenyataan sosial merupakan keadaan faktual yang terjadi di masyarakat, termasuk bagaimana hukum benar-benar dijalankan dan diterapkan. Faktor-faktor seperti kepatuhan masyarakat, sikap aparat penegak hukum, serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan judis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi dari studi lapangan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti penelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi keperpustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Objek kajian penelitian hukum normatif bisa berupa dengan norma dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga-lembaga hukum, doktrin, atau ajaran hukum. Aliran ini memandang pentingnya pemisahan tegas antara hukum dan moral. Aliran ini mengagungkan hukum tertulis karena meyakini bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Oleh karena itu, setiap persoalan masyarakat wajib diatur dalam hukum tertulis. Terwujudnya tatanan masyarakat yang teratur, kepastian hukum, terjaminnya keadilan secara hukum, sulit tercapainya keadilan sosial, sistem hukum positivisme cenderung tertutup, sistem hukum dapat dipengaruhi kekuasaan politik negara. Aliran Sociological Jurisprudence memisahkan hukum positif dengan yang hidup atau the living law. Aliran ini lahir dari dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Positivisme memandang hukum sebagai perintah penguasa, sedangkan mazhab sejarah memandang hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dalam aliran ini, akal dan pengalaman dianggap sama penting. Sebagai produk budaya, hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat. Namun, seiring lahirnya negara modern, the living law cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif. Bahkan, the living law tidak dianggap sebagai hukum. Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia, the living law masih diakui dengan batas-batas tertentu, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak tradisionalnya, pengakuan hak ulayat, dan sebagainya. Tokohnya adalah Bentham, Jering, Ehrlich, dan Rothschild. Manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya perbuatan manusia diukur dari bahagia atau tidaknya. Setiap kejahatan harus disertai hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.
Utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya perbuatan manusia diukur berdasarkan apakah mendatangkan kebahagiaan atau tidak. David Emil Durkheim lahir pada 15 April 1858 dan wafat pada 15 November 1917, dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial pada tahun 1896. Perhatian utama Durkheim adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Untuk mempelajari kehidupan sosial di kalangan masyarakat modern, Durkheim berusaha menciptakan salah satu pendekatan ilmiah pertama terhadap fenomena sosial. Bersama Herbert Spencer, Durkheim adalah salah satu orang pertama yang menjelaskan keberadaan dan sifat berbagai bagian dari masyarakat dengan mengacu kepada fungsi yang mereka lakukan dalam mempertahankan kesehatan dan keseimbangan masyarakat. Suatu posisi yang kelak dikenal sebagai fungsionalisme. Aliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1906. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Dua, masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana, mata pencaharian mereka berasal dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi, mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi dan kambing, serta pengembala unta. 3, masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya adalah masyarakat berperadaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi kebudayaan cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Maximilian Weber, lahir pada 21 April 1864 dan wafat pada 14 Juni 1920, adalah seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosial agama dan pemerintahan. Meski ia juga sering menulis di bidang ekonomi, Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politics as a Vocation, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi ilmu politik Barat modern. Herbert Lionel Adolphus Hart atau FBA lahir pada 18 Juli 1907 dan wafat pada 19 Desember 1992, umumnya disebut sebagai H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum Britania. Karya Hart yang paling dikenal adalah konsep hukum, atau dalam bahasa Inggris yaitu The Concept of Law, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1961. Gagasan terpenting dalam buku ini adalah kritik terhadap teori John Austin bahwa hukum adalah perintah penguasa yang ditopang oleh ancaman hukuman. Pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Peraturan primer mengatur perilaku seperti hukum pidana, sementara peraturan sekunder berurusan dengan metode prosedural untuk menegakkan peraturan primer. Hart membagi peraturan sekunder menjadi 3. Pertama, peraturan pengakuan atau rule of recognition. Yang kedua, peraturan perubahan atau rule of change. Yang ketiga adalah peraturan adjudikasi atau rule of adjudication. Aktivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan kondisi sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, seperti keteraturan dan keadilan di masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tapi juga sebagai instrumen perubahan sosial atau social engineering. Pertama adalah kaidah hukum, harus mudah dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Aturan jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua adalah penegak hukum, memiliki integritas dan profesionalisme tinggi, melaksanakan tugas sesuai aturan, tanpa pandang bulu. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Fasilitas dan infrastruktur penegakan hukum harus memadai dan dapat digunakan dengan efektif. Keempat, kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan sikap taat hukum secara sukarela, bukan karena paksaan. Yang kelima, faktor budaya. Nilai-nilai sosial dan budaya harus mendukung penerapan hukum. Jadi, efektivitas hukum tercapai jika hukum jelas, aparat penegak terpercaya, sarana memadai, masyarakat sadar hukum, dan budaya mendukung. Dengan demikian, hukum dapat berjalan sesuai dengan sosial dan menciptakan keadilan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu terbentuk hukum sebagai sosial kontrol masyarakat yang diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, sosial kontrol bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Dari sudut sifatnya, sosial kontrol bersifat preventif atau represif. Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan, sedangkan usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat. Proses sosial kontrol dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan.
Social control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam compulsion diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, sehingga menghasilkan kepatutan secara tidak langsung pada perfection, norma, atau nilai yang masuk di bawah sadar. Legal pluralisme atau pluralisme hukum adalah keberadaan dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau wilayah sosial. Konsep ini mengakui bahwa dalam kehidupan sosial tidak hanya ada satu sistem hukum negara, tetapi juga ada hukum adat, hukum agama, dan aturan sosial lainnya yang hidup dan berfungsi secara paralel. Pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang tidak bisa dihindari di negara majemuk seperti Indonesia. Dengan pendekatan pluralisme hukum khas Indonesia, ketiga sistem negara hukum, negara adat, dan transnasional dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi, sehingga memberikan keadilan yang lebih substansif dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pengakuan dan pengembangan pluralisme hukum menjadi strategi penting dalam pembangunan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Gagasan tentang hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Profesor Dr. Cipto Raharjo di era tahun 2002. Gagasan tersebut muncul karena adanya keprihatinan terhadap keterpurukan dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja hukum dan pengadilan. Gagasan mengenai hukum progresif tersebut ternyata mendapat sambutan yang baik, sehingga istilah hukum progresif saat ini sudah mulai banyak digunakan. Hukum progresif bertujuan merubah cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau terkungkung pada teks undang-undang menjadi penerapan hukum yang berdaya guna dan mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Hukum progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong dunia hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan gagasan hukum progresif ini juga dimaksudkan agar dunia hukum tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positifis dan legal analitika. Hukum progresif digagas untuk mengatasi berbagai ketidakadilan yang selama ini dialami oleh justisiabel atau pencari keadilan. Mengingat pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses rangkaian untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Studi sosial legal adalah peningkatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara keduanya dengan masyarakat luas. Kerjaan teoretis dan empiris disertakan, dan perspektif serta metodologi diambil dari humaniora serta ilmu sosial. Esensi dari social legal studies adalah menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, utamanya berkelindan dengan ilmu sosial humaniora. Sebagaimana di mancanegara, social legal studies menjadi payung bagi ilmu seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, gender dan hukum, psikologi hukum, dan banyak lagi. Social legal studies sangat memperkaya perkembangan ilmu hukum baik di ranah teoretikal maupun praktikal. Pendekatan sosial dalam studi hukum Islam menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai teks atau aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat melihat bagaimana hukum Islam diterapkan, dipraktikkan, dan berinteraksi dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kondisi masyarakat. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam sangat penting karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, para ahli hukum Islam dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam adalah metode analisis yang mengkaji bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan struktur sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, karena hukum harus diadaptasi sesuai dengan realitas sosial yang ada. Melalui pendekatan ini, agama dapat dipahami dengan lebih mudah karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam beradaptasi, bergeser, dan bahkan berubah dalam konteks masyarakat yang terus berkembang. Integrasi pendekatan sosiologis sangat penting, baik dalam studi akademik maupun praktik hukum Islam kontemporer, agar hukum tidak kehilangan relevansinya di tengah tantangan zaman, termasuk globalisasi, media digital, dan perubahan sosial yang cepat. Dari mata kuliah hukum dan masyarakat, saya memahami bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisah. Hukum berfungsi mengatur perilaku sosial agar tercipta ketertiban dan keadilan, namun efektivitasnya tergantung pada kesesuaian dengan kondisi sosial masyarakat. Selain mempelajari aturan tertulis, penting juga memahami penerapan hukum dalam kenyataan sosial melalui pendekatan empiris. Berbagai pemikiran hukum mengajarkan bahwa hukum adalah produk budaya yang hidup dan harus terus berkembang agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum bukan hanya aturan formal, tetapi juga fenomena sosial yang dinamis dan adaptif. Sekian review materi hukum dan masyarakat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.